sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Prediksi susunan pemain terbaik Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 otomatis finish 3 besar. Indonesia masuk grup berat Piala Asia U23. Ketum PSSI, Timnas U23 tak gentar lawan siapapun, jika perlu badai petir pun diterjang. Bagaimana nasib Shin Tae-yong jika tak mampu bawa Timnas Indonesia berprestasi? Sempat blunder bodoh saat lawan Irak, Jordi Amat ingin balas sekuat tenaga di Piala Asia 2023. Lini depan Timnas Indonesia tumpul, perlukah Shin Tae-yong panggil Stefano Lillipali? Prediksi susunan pemain terbaik Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 otomatis finish 3 besar. PSSI menargetkan Timnas Indonesia U23 finish 3 besar di Piala Asia U23 2024. Pasalnya hanya juara 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 yang lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim posisi keempat Piala Asia U23 2024 akan menjalani playoff. Karena itu pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong harus membentuk skuad terbaiknya agar mampu bersaing di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong bisa memanggil 2 pemain keturunan tambahan, yakni Justin Hubner dan Nathan Chu Aon yang masih menjalani proses naturalisasi. Jika sudah komplit, Shin Tae-yong diprediksi akan menerapkan formasi 3-4-1-2 untuk Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang bakal dikawal oleh Hernando Ari. Nantinya, kiper Persebaya Surabaya itu bakal dibantu oleh 3 bek sejajar, yakni Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot. Kemudian Ilham Rio Fahmi dan Nathan Chu Aon bertugas sebagai wingback. Sementara itu, 2 gelandang tengah diisi Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, dibantu Arkan Fikri sebagai gelandang serang. Terakhir, Rafael Struijk dan Ramadan Sananta akan berduet sebagai penyerang Timnas Indonesia U23. Susunan pemain yang cukup mengerikan, tapi apakah menjanjikan? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Indonesia masuk grup berat Piala Asia U23. Ketum PSSI, Timnas U23 tak gentar lawan siapapun, jika perlu badai petir pun diterjang. Berdasarkan hasil undian yang digelar Kamis sore di Doha, Indonesia masuk grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Indonesia merupakan satu-satunya tim pendatang baru di ajang ini. Sedangkan Qatar, Australia, dan Yordania sudah lebih berpengalaman. Meski tergabung dalam grup cukup berat, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta pemain tidak gentar dengan lawan-lawan yang tergabung di grup A Piala Asia U23. Hasil undian memang cukup berat, tapi Timnas U23 Indonesia pastinya tak akan gentar siapapun lawannya. Jika perlu badai petir pun akan kita terjang. Waktu cukup banyak untuk persiapan, baik itu untuk persiapan fisik, teknik, maupun taktik, kata Erick Thohir. Pelatih Shin Tae-yong tentunya harus bekerja lebih keras untuk membentuk Timnas U23 agar semakin kuat bisa bersaing di level Asia. Demikian juga dengan para pemain, harus kerja ekstra keras dan memiliki kemauan kuat untuk terus menjadi lebih baik lanjutnya.
Sepertinya Pak Erick Thohir memberi kode keras untuk pelatih dan pemain timnas U23 agar bisa lolos. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komen di kolom bawah ya guys. Bagaimana nasib Shin Tae-yong jika tak mampu bawa timnas Indonesia berprestasi? Tim nasional menorehkan hasil kurang memuaskan dalam 2 laga pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah dipukul tuan rumah Irak 5-1, skuad Garuda hanya menahan imbang Filipina 1-1 di Manila. Dengan hasil yang cukup mengecewakan tersebut, sang pelatih Shin Tae-yong mendapat kritikan. Bahkan ada yang menyebut bahwa mengantongi 1 poin dari 2 laga perdana merupakan start yang buruk. Apabila STY benar-benar gagal dalam memberikan prestasi, sempat muncul 3 kandidat pelatih yang dinilai layak untuk menggantikannya. Ketiga nama tersebut antara lain Akira Nishino, Park Hang-seo, hingga Bernardo Tavares. Terlepas dari hal tersebut, Shin Tae-yong sendiri memiliki kontrak hingga Juni 2024. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu dikontrak hingga akhir 2023. Namun, karena kebutuhan timnas di berbagai ajang, kontrak STY pun diperpanjang hingga Juni 2024. Selama menjadi pelatih timnas senior dan kelompok umur, STY pun sangat berjasa mengantar 3 timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia. Ya, STY mencatat sejarah baru dengan menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia di 3 kelompok umur berbeda. Diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Oktober lalu. Penilaiannya nanti apakah perpanjangan lebih panjang tentu sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia dalam kurung Piala Asia di Qatar, baik senior maupun U23, ungkap Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian guys, layakkah Coach Shin diperpanjang atau ada opsi lain? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Sempat blunder bodoh saat lawan Irak, Jordi Amat ingin balas sekuat tenaga di Piala Asia 2023. Pemain lini belakang timnas Indonesia Jordi Amat janjikan bermain lebih baik di turnamen Piala Asia 2023 Qatar Januari 2024 mendatang. Hal tersebut diungkap usai penampilan terakhirnya bersama skuad Garuda tak begitu memuaskan dan sangat menjadi sorotan. Mengakui tak begitu puas dengan perolehan skuad Garuda, Jordi Amat pun ingin membalas di Piala Asia. Memang pada 2 pertandingan yang ia lakoni tersebut, Jordi sempat lakukan kesalahan fatal, di mana sebagai seorang bek yang seharusnya menghalau lawan di lini pertahanan, ia justru lakukan gol bunuh diri. Akibatnya mental pemain runtuh porak-poranda sebelum akhirnya dibantai dengan 5 gol tersebut. Meskipun menghadapi pertandingan yang menantang melawan Irak, tim kami menunjukkan peningkatan yang luar biasa saat melawan Filipina di paruh kedua pertandingan dan mengamankan 1 poin penting, tulis Jordi Amat dalam akun Instagram Jordi Amat 5. Merupakan suatu kehormatan untuk mewakili Indonesia dan sekarang pandangan kami tertuju pada Piala Asia, perjalanan terus berlanjut, tegasnya. Sontak hal tersebut memacu semangat pemain-pemain skuad Garuda yang lain. Terpantau mulai dari Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, hingga Adam Alis turut mengomentari postingan tersebut dengan emotikon yang berisikan dukungan. Bahkan banyak juga netizen yang terus menyemangati pemain berusia 31 tahun ini. Bagaimana guys, masih layakkah Bang Jordi Amat jadi andalan lini belakang timnas kita? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Lini depan timnas Indonesia tumpul. Perlukah Shin Tae-yong panggil Stefano Lillipali?
Tercatat hanya 2 gol yang tercipta ketika menghadapi Irak dan Filipina. Kedua gol timnas Indonesia dicetak Saina Patinama dalam kurung melawan Irak dan Sadil Ramdhani dalam kurung kontra Filipina. Menariknya, kedua pemain itu bukan berposisi sebagai penyerang. Patinama diketahui merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri, sedangkan Sadil biasa mengambil peran sebagai winger. Padahal selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong membawa 5 penyerang sekaligus. Mereka adalah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Drajat. Namun kelima penyerang itu gagal memberikan kontribusi selama menghadapi Irak dan Filipina. Akankah di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan ada perubahan yang dilakukan Shin Tae-yong? Perubahan bisa saja dilakukan Shin Tae-yong, terutama di lini depan. Stefano Lillipali bisa menjadi pilihan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi skuad Garuda. Lillipali dikenal memiliki umpan akurat yang bisa dimaksimalkan pemain lainnya untuk mencetak gol. Terbukti dia berhasil mencetak 2 assist dari 3 penampilannya bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday 2023. Apakah Stefano Lillipali siap jadi opsi lini depan terbaik? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys.